Siapa yang until now masih denial? To be wrong to choose as a nursing student. Jujurlah padaku. Siapa yang sampai hari ini masih salah, masih nyalain emak, bapak, kejebur, salah masuk jadi perawat? Tell me. Ada? Mumpung tingkat 1 nih. Ya kan? Aman? Sudah menerima nasib? Sudah, Ma'am. Sudah. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Kalau sudah menerima nasib. Because I will raise one of subject from nursing. Ya. Kan di topik itu apa sih hubungannya, what is the relation from anthropology to the nursing. Nah, untuk menjawab fenomena, untuk menjawab kemajuan zaman, untuk to answer how to become more closer with the patients, ya, seorang pakar, Madam Lendinger, itu mengeluarkan satu model pembelajaran, satu bidang, bukan model, bidang tersendiri dari keperawatan yang disebut dengan keperawatan transkultural. Dasarnya apa? Ya dasarnya itu antropologi kesehatan. Ya. So, nanti kalian S2 you want to choose to become which nursing subject that you want to be expert, banyak banget. Ya. Banyak sekali. As me, nurse anthropologist, sampai hari ini di Indonesia masih cuma satu-satunya. Mem kalian doang, nggak ada lagi. Belum ada saingannya. So you become like me. Jadi, siapa yang masih mikir salah nyebur, denial, ya, and you like to be a traveler, katanya kan work hard, travel harder, cocok. Ya, choose as a nurse anthropologist. Puas deh tuh, jalan-jalan terus. Lihat yang eksotis. Ya. Later, you will meet me again in medical surgical nursing with the topic of tropical medicine. That's talking about all the exotic disease. Eksotik tapi mematikan. Ya. And that's based on transcultural nursing, ya. Jadi hari ini apa sih yang akan dipelajari di transcultural nursing? Kemudian apa sih yang dalam tatanan asuhan keperawatan in nursing care itu apa bentuknya? Sehingga kalian tahu bahwa nursing itu is not yang seperti orang-orang pikirkan, ya kan? They always thinking, you want to be a nurse, Pasti suka ada yang garis miring-miring begitu, ya kan? Apa? Ya Ki, nggak salah lo jadi perawat Ki, nyebokin pasien. It's not about nyebokin pasien doang, no, wider than that, even broader. Don't forget, in 2035, teller bank hilang. Jadi sarjana ekonomi apa tuh? Nothing. Keperawatan masih di situ, still exist. Ya, sorry to say. Jadi berbahagialah, nggak salah masuk. Oke, the point is keperawatan transkultural, transcultural nursing itu about caring.
ya. Caring, that influence mempengaruhi influence to people's choice of healthcare, decision making of choosing the medicine, the treatment, yeah, based on culture. So that's the core of transcultural nursing, ya. Nih, Madam Madeline Leninger, ya. Ini apa namanya yang membawakan materi ini, ya, yang mencetuskan menjadi satu bagian pembelajaran tersendiri disebut dengan keperawatan transkultural, ya. Oke. Nah, so you just read about the purpose, ya. Oke. Assumption. Caring tuh ngapain sih? I will bring you to the our motto in medical anthropology, holistic. Ya. Sawina sama Hilda, apakah kita bisa merawat, taking care of them with similar, really similar everything? Nggak bisa. Sawina maunya apa, Hilda maunya apa, right? Betul? Kebutuhannya apa, ya kan? Lain-lain toh. Nah, jadi karena uniqueness seseorang, individual is a unique person, cannot compare each other, ya. So that's why ternyata itu sangat dipengaruhi oleh budaya, really influenced by culture itself. Jadi nggak main-main, ya kan? Sebagai contoh yang saya pernah sampaikan atau belum, about the aliran yang di Indonesia juga ada, Saksi Yehova, itu mereka against for blood transfusion. Even though the hemoglobin is already decreased, HB-nya udah rendah banget, udah di ujung tanduk bisa mati, mau, because that's against their culture. Ya. Jadi ternyata budaya itu bisa loh menempatkan seseorang itu sudah di ujung tanduk tetap tidak mau menerima asuhan keperawatan. Nah, itu roles yang kita pelajari di lebih mendalam di keperawatan transcultural. Ya. Oke. Nah, ini baca dulu. Ya, intinya jadi kita ngapain sih? Nah, saya minta waktu 5 menit bentar ya. Saya harus jawab WA bentar. So, you just read dah dulu, oke? Okay? Siap, Ma'am. Bentar ya, baca dulu. Nah, semua baca ini deh.
Iya, udah. Cepet ya. Udah tuh. Iya, udah. Lagi ngajar nih soalnya. Ya, udah. Iya, sudah. 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 Kayak ngomong di hutan ya. Heran. Jakarta, nggak denger ada di mana coba. Lagi ngajar gangguin aja, lagi konsen sama anak-anakku juga. Heran. Oke, back. Kepencet jauh amat ya. Oke. Nah, ingat nih kalimat yang paling bawah. Tidak akan ada pengobatan tanpa perawatan. So, if the doctor is very arrogant, ya kan, demo aja 5 menit aja, pingsan paling. Ya, dokter-dokter ini suka merendahkan, underestimate perawat, ya kan. Padahal 24 hours, 7 days per week itu kita ada di samping pasien, ya kan. Itu kalau ahli gizi paling pagi, ntar cuma ngantar-ngantar makanan. Dokter bagus setengah jam, nggak ada. Ya, oke. Ini pergi. Yang hari-hari diomelin, hari-hari dijudesin, yang hari-hari Kalau misalnya waktu itu sih kita selalu bikin gift form. Siapa nih? Ini Bismil kayak prestasi mahasiswa, jadi emang ada gitu. Nak, kok bocor, Nak? Ini ketukar sama kelas mana nih? Enggak kan? Halo? Tuh, Mami jadi lupa. Sampai mana tadi tuh ngomong ya? Oh ya. There's no curing, there's no effect of medicine without caring. Ingat. Gitu besarnya perawat-perawat. Ya. So, the core of transcultural nursing actually cultural competence or kompetensi budaya. Ya, apa aja itu nanti kita pelajari satu-satu. Ya, sehingga kita bisa merespon, we can respond the difference of clients' cultures. Ya, gitu ya. Jadi, oke, kita lihat satu-satu. Culture desire. To be will, not to be shall or should. Beda. Contoh nih. Hilda orang apa, Hil? Jawa, Bu. Orang Jawa. Iya, Ibu. Hari-hari masak apa? Makan apa? Makan nasi, Bu. Iya tahu. Maksudnya rasa dominan rasa di rumah apaan? Apaan ya? Saya apaan aja sih, Bu? Masuk, Bu. Bukan manis ya, Jawa kan manis biasanya. Kalau di saya sih enggak sih, Bu. Mungkin kalau di daerah Jogja kali ya, Bu, manis-manis. Oh, Jawa Timur kali ya? Jawa Timur bukan? Sukumu? Bukan. Oh, biasanya manis. Sawina orang apa? Orang Sunda, men.
Orang Sunda. Seneng lalapan seger-seger kan ya. Iya. Pasien nih. Ceritanya Hilda sama Sawina lagi merawat. Ya kan? Ya. Bentar ya. Aduh, iklannya banyak banget sih. Mbak, bentar ya, lagi ngajar dulu sebentar aja ya. Bentar ya, sampai jam 11.40 bentar. Pusing, ya kan? Jadi lupa nih. Oh iya, matiin aja nih HP. Oke. Hilda sama Sawina lagi in the process of caring of a patient. Hilda menulis, patient don't want to eat, never finish the portion. Karena emang kelihatan di piringnya tuh nggak pernah habis, ya kan? Tanpa tahu, tanpa tanya, Pak kenapa? Cuma nanya, Pak kok nggak dihabisin? Yes, nggak doyan. Tapi nggak digali lagi, nggak doyannya kenapa? Ternyata pasiennya orang Padang. Itu di rumah sakit buru-buru ada cabai. Kadang-kadang makanannya kalau udah hijau-hijau semua, coklat-coklat semua, kuning-kuning semua. Contoh, ayam diopor, ya, tempe dikuningin, sayurnya sayur lodeh, kuning semua. Orang Padang biasa makan hitam-hitam, coklat-coklat, merah-merah gitu, ya kan, berwarna. But because only should get the data, ya udah, nulisnya pasien tidak pernah menghabiskan makanan, never finish his portion, ya kan? Jadi ahli gizinya berdasarkan laporan itu dia naikin lagi tuh, karena itu kan the protein, the calorie, everything already counting kan, udah dihitung gitu. Ya karena laporannya dari perawatnya nggak pernah apa namanya dihabisin, jadi dinaikin lagi kalorinya. Padahal permasalahannya karena selera makannya nggak ada, karena masakannya itu berwarna semua. If you bring the cultural desire to be will, mengetahui kondisi pasiennya, oh ini dia orang Padang, ngomong sama gizinya, Bu atau Pak ahli gizi, my patient is etnis Padang etnis, usually eating with very spicy food. Can you change the color or can you mix the way you serve the food to become more colorful or something, even though there's no chili in there? That's our role as advocacy for patient. Ya, gitu. Kemudian cultural awareness. Evaluasi diri dan eksplorasi mendalam terhadap latar belakang budaya seseorang. Evaluasi diri dan eksplorasi mendalam, ya kan? Contohnya gini. Ambil minum. Siapa lagi yang belum pernah disebut? Rena orang apa? Izin menjawab, Bu, orang Sunda. Vini orang Sunda. Vini orang apa?
Izin menjawab, Ibu orang Padang. Oh, harusnya yang tadi ya, contoh. Mediana? Saya orang Batak, Ibu. Hah? Saya orang Batak, Ibu. Oke, orang Batak. Contoh. Yang orang Jawa tadi siapa ya? Saya, Ibu. Siapa ya, Nak? Hilda, Ibu. Oh iya, Hilda. Oke, Hilda sama Mediana dulu deh. Kalau orang Timur, Indonesia Timur, sama orang Batak tuh sama. Vokal. Spontaneously. Everything to be mentioned. Kadang-kadang nyelekit. Kesannya bawel dan cerewet. Ya culture-nya. Kalau orang Jawa, ibaratnya kakinya udah terpisah-pisah pun tetap dia nggak mau mengeluh, nggak mau ini, tetap diam aja, nerimo, diem. Karena menunjukkan sakit itu kelemahan, itu pantang buat orang Jawa. Ya kan? Kalau kalian tidak memahami tentang eksplorasi mendalam tentang budaya, ini akan terkecoh. Misalnya Mediana karena dia orang Batak, kebetulan dia dapat pasien orang Batak. Dari pengalaman dia sendiri bahwa memang di budayanya dia lebih spontaneously, jadi dia melihat kalau pasien dikit-dikit jerit, ya kan? Padahal mah nggak ada apa-apa, ya kan? Jeritnya seolah-olah kakinya patah, padahal jarinya cuma kejepit doang gitu. Contohnya gitu, just like that. Nah, compare to Hilda yang memang dari latar belakang introvert, nanti bisa kalau membawa pengalaman pribadinya, tidak mendalam, eksplorasi mendalam terhadap the background of a culture of your patient, itu nanti, oh iya ini gawat nih yang pasien ini nih, ya kan perlu pertolongan segera, padahal mah bukan, cuma gara-gara dia spontan aja menunjukkan nyerinya, ya kan? Atau misal dibalik, Mediana menghadapi misal pasien Jawa yang tidak pernah mengeluh, yang diem aja, oh iya aman, pasien gue aman. Padahal tuh dia tingkat nyerinya tuh bukan lagi paling tinggi, kan skala nyeri itu 1 sampai 10, mungkin dia udah 100 nyerinya. Ya, itu kita dapatkan dari cultural awareness. Hanya dari pola komunikasi. Ya. Kemudian cultural knowledge. Ya. Zaki. Bu, please take your medicine. Ya, where's the tea? Brother Jaki, tea? No, you cannot take medicine with tea. No, you have to drink plain water. Ya udah, pasiennya tarik urat, bukan ulur lagi. No, because of the culture of Central Java, Jawa Tengah, terutama yang hampir perbatasan dengan Jawa Timur, itu dia minumnya nggak mau berwarna. Teh terus dari pagi ke pagi lagi. Teh, pekat lagi tehnya. Kalau kita sembelit kali, ya kan? Jadi yang diperlukan oleh Zaki mencari dan menyorotkan dasar pendidikannya itu adalah obat ini, the drug is resistant or not with tea, atau larut tidak dengan teh. Begitu tahu bahwa obat ini tidak larut, oh go ahead, suruh pasien, oke, take your medicine with the tea. Tapi begitu tahu bahwa obatnya itu adalah obat-obat pencernaan yang memang notabene larut terhadap teh, maka diberi penjelasan pada pasiennya. Obat ini, ya kan, jadi itu caranya mencari dan menyuarakan. You can take other medicine, sir.
Ma'am, ibu, bapak, ibu, kata Jaki. Tapi tidak yang obat ini ya. Obat ini larut dengan teh. Obat yang itu nggak apa-apa, silakan minum teh. Udah, pasiennya nurut teh. So there's no notes di nursing notes yang nggak ada. Pasien gede-gede, pasien menolak minum obat tanpa penjelasan jelas. Kenapa sih menolak ya kan? That's culture knowledge. Ya. Nah, culture skill. Ya. Kadang-kadang mengambil data, if you want to take the history, ya apa namanya, riwayat sakit penyakit, keturunan atau tidak, ini menjadi satu masalah juga. Karena tadi, contoh, menunjukkan sakit adalah kelemahan, jadi nggak mau ngomong. Pak, ada yang turunan sakit ini? Enggak. Sebelumnya pernah sakit ini? Enggak. TBC deh ini yang paling sering nih. Because of what? In some culture, TBC itu dianggap as a sin. Dianggap kutukan Tuhan. Dianggap penyakit orang miskin. Jadi itu stigma. Dia nggak mau kena stigma itu. Jadi dia nggak mau ngaku. Enggak. Saya cuma bronkitis kok. Ya, sehingga dia tidak mau mengikuti pengobatan TBC itu minimal 6 bulan kan. Terbanyak 9 bulan. Ya kan? Nah, itu jadinya tidak mau mengambil keputusan untuk menjalani pengobatannya karena takut stigma tadi. That's you can find from cultural skills. Bagaimana cara kalian bertanya wawancara. Apalagi kalau bicara pemeriksaan fisik. Nggak usah jauh-jauh. I already told you, ya kan? If you treat or caring black people, ya di basic health needs di keperawatan dasar kan diajarin. Kalau bicara kontak mata, itu nggak berlaku sama pasien black. Kalau kamu staring at him or her, nanti dia nanya, ya kan? What do you looking at? Apa lu lihat-lihat? Ya kan? Apa lu lihat-lihat? So if you have to treat the black people, you just see the ears, the feet, jangan matanya, lihat yang lain aja. Atau gini, in the morning you want to ask about the condition, lagi mau pemeriksaan fisik kan, and then you touch the patient's shoulder. Kan itu kan di perawatan dasar di basic health ini diajarin. Komunikasi menunjukkan empati, ya kan, menunjukkan kita perhatian. Bu, how are you today? How about your sleep? Ya kan? If you got the patient of Vietnamese, ini tangan kalian langsung ditepis. Karena pantang, nggak boleh. If Mediana doing that, the patient will think that you transfer your bad energy and all the evils from your body to the patient. Sampai kayak begitu. Ya kan? So that you can find from the cultural skills. Nah, cultural encounter. Ini terjadi pastinya pada saat interaksi tatap muka. Face to face. We always do the face to face with the patient. Of course lah. Ya. Nah, the way you talk to the Javanese old people with the Javanese younger would be different. Benar nggak? Iya. Lebih halus, menunjukkan rasa hormat, dan tidak juga terkontak mata, karena nggak sopan melihat orang tua. That's a cultural encounter. If you talk with NTT,
with Kupang, with people from NTT, or some people Papua, you will not get the eye contact. Diajak ngomong, matanya kemana gitu. You cannot fix them. Misalnya, Rehana, Pak, saya lagi ngomong sama Bapak, lihat sini. Cannot. You're not Deddy Corbuzier, okay? That's the way they are. Jadi tinggal you just focus talk with them, ya. Masalah mata mereka kemana kemini, ya udah, memang begitu modelnya. That you will find from a cultural encounter. Ya, jangan bikin friksi, jangan bikin konflik because of that. Because you don't know about the background. Ya, ternyata budaya itu ribet ya, maksudnya mempengaruhi loh. Sampai sehat sakit itu sampai hal-hal yang ekstrim. Ya. Itu tadi yang contoh yang ekstrim tuh yang tadi Yehova. Mau sampai mau deket mau mati jadi dia nggak mau transfusi darah, nggak bakal mau. Ya, jadi kalau mau operasi ya udah tugas kalian konsultasi dengan ahli gizi dan nutritionist, makanan apa aja yang bisa meningkatkan cepat itu iron, zat besi. Ya udah suruh aja makan telur untuk naikin proteinnya, bisa sehari 30 biji kayak gitu deh. Ya. Terus suruh makan hati, ya kan? Berapa gram sehari, paling jadi begitu. Jadi itu caranya. Ini baca aja ya. Nah, jadi cultural competence itu hanya dipelajari di transcultural nursing. Ya, sehingga kita bisa mengintervensi sesuai dengan budaya yang dianut pasiennya. Oke? Nah, I already gave you the definition of cultures. Yeah, this is the definition culture based on transcultural nursing. Intinya decision maker. Decision maker for what? Yeah. To seeking the health behavior. Yeah. And then to get the treatment, everything that's solved about health and illness factors, ya. Nah, cultural competence yang pertama itu saya harus selalu ingatkan, dan ini selalu tidak sempat sampai hari ini menjadi masalah, always become a problem. For example, in US, white and black people is always become a dominant problems until now. Ya, ras. Orang black people itu masih menjadi negara kelas 2, warga negara kelas 2. Lah, yang Asia sipit-sipit gimana? Kelas 3. Lah, yang Hispanik gimana? Yang nggak pinter kerjanya cross the border illegally. Meksiko tuh biasanya. Nah, itu orang kelas 4 ya, pakai kelas-kelas. Mempengaruhi nggak terhadap menjadi satu pembatasan nggak untuk mereka hidup sehat? Sangat. If the health provider is really never thinking about the race and she or he become racist, ya iyalah. Maka pasiennya pasti akan mencari, they will find the health institution center that can accept them the way they are, kan? Ya. Jadi ras saja masih bisa membuat satu permasalahan. Oke. Di Inggris, sampai hari ini keturunan Chinese itu selalu tidak aman, selalu mendapatkan diskriminasi dalam bentuk kekerasan, ya, dimaki-maki di kereta, dimaki-maki di bis, dilemparin batu rumahnya. Itu bisa membuat orang jadi jantungan dan hipertensi, nggak bisa tiap hari ketakutan, stres lah dia, naik terus tensinya.
Ya, remember my topic about biological approach yang orang black people until now, ya, paling tinggi angka hipertensinya, ya kan? Nah, ini hanya because of ras. Nah, I will remind you about the karakteristik primer yang kalian harus ingat. Gender, jangan salah. Bisa berubah? Bisa. Di KTP Mister. Ya. Hertinayu lagi ngitung pasien. Kok pasien wanitanya ada 4 sih? Oh, ternyata di KTP-nya Mister. Ya kan? So how you treat Hertina? Di KTP-nya Mister, penampakannya Barbie. Ini kalau kalian misalnya bangsalnya sudah menerima gender, harusnya dia diterima karena dia udah operasi dan diterima as a woman. Kamu merawatnya sebagai apa, Hertina? Male or female? Kalau saya female. Iya. Jadi manggilnya Miss apa Mister? Miss. Miss, ya Naswa. Jadi jangan kamu terus udah dilihat Barbie, ya maminya ada, ya kan, Mister, ya kan. Nah berarti tidak sensitif gender kamunya. Ya banyak, apalagi kalau misalnya sekarang ini kalian akan temukan nih dikira laki atau perempuan, cuma dia pakai bajunya baju laki, that's transgender. Perempuan pengen jadi laki, nggak hanya laki aja pengen jadi perempuan, ya kan. So that's because it can be changed, bisa berubah. Agama juga bisa berubah, ya kan? Ya, jadi yang lain tidak. Oke, ini baca aja. Bruno. Ah, siapa yang pernah dirawat? Who ever have admitted in hospital? Belum pernah? Sehat semua? Izin menjawab, saya pernah, Mem. Hah? Izin menjawab, saya Rantis pernah. Pernah. Yang nungguin siapa? Waktu itu Bunda. Mama. Yang nungguin, ya enggak? So, apa tidak hanya caring sama keluarga dalam hal pengambilan keputusan untuk sehat dan sakit juga kita pelajari di sini. Yang sering nungguin pastinya mama. Kalian akan pernah lihat juga yang nungguin bapak. Ada nggak lihat? Pernah, Mem, orang samping saya waktu itu ditungguin sama papanya. Iya. Bapaknya yang nunggu. Terus Rantis mau ngasih antibiotik. Antibiotiknya, there's the antibiotic you have to be test before, namely skin test. Ya kan? Sebelum diberikan antibiotik kalian harus skin test dulu. Pak, anaknya mau saya skin test ya. I will do the skin test for your daughter. Oh, okay, wait. Waiting for her mom ya. Nunggu lagi si Rantis. 1 jam lagi datang lagi. Pak, ini mau mesti di skin test. Nah, kalau nggak bring the culture competence bakal begini. Mudah-mudahan enggak ya Rantis ya. Contoh, jangan marah. Ngambek lagi ntar. Keluar lagi dari Zoom. Pak, di 1 jam lalu saya udah nanya. I already ask you. Yes. Bentar, siangan lagi deh. Siangan aja ya, siangan.
nanti datang lagi. Terus, Bapak ini gimana sih menghambat? Ya kan? Nah, kan jadi salah, ribut. Rantis lupa. Keluarga ini adalah keluarga orang Padang, di mana garis ibu adalah pengambil keputusan. Kalau dia secara cultural competence to ingat bagaimana dia explore kebudayaan pasiennya, ya, maka dia akan operan sama Nola. Nol ini harusnya sudah skin test, tapi bapaknya nggak setuju. Jadi pagi belum di skin test. Tolong sore di skin test ya, nunggu ibunya. Kata Nola, oke, 86 polisi. Ya. Atau gini, telepon, video call. Jadi persetujuan ibunya sudah didapatkan, tinggal secara verbal, tinggal ibunya tanda tangan pada saat sudah datang. Ya, nggak bisa dipaksa-paksa juga. Bapaknya entar ya, sus, bentar ya sus ya, bentar ya sus, entar siangan dikit sus, bentar lagi mamanya datang sus. Ya, that's role for decision maker in the house. Ya, ini sometimes become a problem. Ya, gitu. Nah, terus ekologi biocultural. Yang paling gampang itu tentang melahirkan aja. Atau gini, kalau kalian lihat ya kan, kalau orang bule pakai swimsuit tuh bagus banget ya, cakep, karena dia struktur pelvisnya panjang. Cocok aja dia mah, mau pakai two piece apa one piece ya kan. Giliran orang Indonesia yang struktur pelvisnya pendek ya kan, kok jadi bantet ya kayak kue nggak naik. Dan itu mempengaruhi juga rongga rahim dalam ya, karena struktur pelvisnya panjang. Jadi kalau orang bule itu melahirkan normal itu akan lebih mudah daripada orang Asia. Tapi karena ingin kemudahan, simple, jadinya nggak mau repot, pakai sesar. Ya itu paling easy, paling gampang. Ya. Jadi because of struktur pelvis structure. Masih banyak lagi. Atau gini, Nurhalisa assessment to the patient. Ini muka bisa belang-belang begini ya. Ternyata sunburn. Oh iya, saya di Bali. Kata pasiennya, bule. Saya berjemur mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oh iya, pantes ya gosong. Ya. Di sebelahnya orang Irian kebanyakan pakai pemutih. Pemutihnya yang banyak merkuri. Bukan jadi putih, malah jadi merah gosong, nggak jelas. Ya, kembali lagi saya ingatkan, I remind you about the discourse dominant. What is the criteria of beautiful for Asia? Yang dibilang cakep, cantik itu apa? Ingat nggak? Kansa ingat nggak? Izin mem yang rambutnya panjang gitu nggak mem? Terus Kulitnya mulus, putih mungkin. Putih. Apalagi bodinya? Bodinya langsing. Langsing kayak ketilang. Permisi ya kan, di antara dua kursi orang banyak bisa lewat. Ya, saya nggak perlu sebut produknya. Tadi kan? Itu udah di ekologi biocultural. Ya, jadi base-nya apa? Antropologi kesehatan, medikal antropologi lagi kan, ya. Jadi makanya kenapa keperawatan transkuter itu sangat-sangat perlu ada. Gitu. Jadi nanti mau S2 ambil S2 ini. Kalau kalian seneng yang eksotis-eksotis, ya kan?
Nanti semester berikutnya di medical surgical nursing, you will meet me again in tropical disease. Itu semua penyakit-penyakit eksotis, tetapi mematikan, Bu. Ya kan? Ya, itu base-nya apa? Dari mana? Dari medical anthropology, khususnya di shape dengan keperawatan transkultural, ya. Nutrisi, ya kan? Bu hamil, you cannot eat everything from fish, ya. Mau ikan asin kek, mau fresh fish, pokoknya cannot. Itu kan yang sama orang Jawa. Nanti bayinya amis, bau ikan. Untung nggak dibilang jadi ikan. Ya, padahal fish content of DHA, DHA-nya tinggi banget. Itu buat otak pinter banget, ya kan? Ya, jadi sometimes talking about nutrition itu because of the culture that bring others assumption that mostly wrong, ya, itu bisa jadi masalah. Terong, most Indonesian men nggak mau makan terong, katanya impoten. Padahal terong mengandung vitamin C tinggi, justru dimakan banyak lebih bagus. Ya kan, dimusuhin tuh terong. Salah apa sih terong? Ya kan? That's talking about nutrition. Ya. Nah ini. What? Sister Yumna, are you sure about that? You tell me that hydrobird is really good? Itu nggak kelelep nanti anak saya. Ya kan? Karena Yumna bilang untuk meminimalisir nyeri itu bisa dipilih metode melahirkan normal dengan di air. Yang dipikir sama ibunya begitu keluar kelelep anaknya gelag-gelag minum air. Padahal bayi mempunyai kompetensi begitu keluar dia akan langsung mencari udara, dia naik ke atas sendiri. Ya lagian kan nggak dibiarin juga kan, ini lihat nih, ditungguin kan ya. Emangnya ikan dibiarin. Yeah, sometimes talking about delivery baby itu juga become a problem because of culture. You think about the Timor Leste people, ya, in the oldies mereka melahirkan di hutan berdiri karena diharapkan mengeluarkan semua roh-roh jahat dan bayi itu lahir suci gitu. Jadi dia mengikuti gravitasi itu. Jadi dia harus berdiri. Nah, kalau kita mikirinnya based on our culture, aduh jatuh kepentok dong, ntar kena batu, kena ini, aduh panjang. Padahal beliefnya begitu. Ya. Ada kalau ini kebanyakan juga kalau ini suku Jawa belum saatnya makan, bayi dikasih pisang. Makanya banyak sekali terjadi obstruksi usus pada pasien-pasien bayi. Sekarang udah enggak sih. Tapi periode of before 2000 itu banyak sekali kejadian. Ya. Belum saatnya makan udah dikasih pisang, dikasih nasi. Ya ampun, kesiannya. Ya, itu pengasuhan anak yang they believe it's okay, but from the perspective of pathophysiology of the digestive system of the baby itu kan still cannot gitu, ya. Nah, kalau talking about the first sentence ya, talking about cremation itu jadi masalah pada saat COVID pertama kali. Di Kristen, di Islam nggak boleh dikremasi, ya kan? Nah ini dulu all patient COVID itu harus dibakar. Ya ribut, heboh lah. Begitu sudah ada penguburan khusus untuk COVID, nah itu udah nggak disarankan lagi. Itu jadi rame ya, iya karena we have to believe understand about the beliefs kan. Kalau ngikutin medicine, ngikutin perspektif of curing the COVID-19, dia harus dikremasi semuanya. Nah itu persetujuan keluarga tuh harus betul-betul harus diambil gitu.
Ya. Ya, awal-awal heboh nih tentang kremasi. Atau eutanasia. Indonesia never believe about eutanasia, ya, nggak pernah against pastinya, selalu against. Dibunuh pasiennya ya, eutanasia kan kita suntik mati. Kalau di Eropa, kalau pasiennya setuju, keluarganya ini ya udah. For the patient with terminal ill yang nggak bakal sembuh, yang udah kankernya udah menyebar kemana-mana daripada sakit, eutanasia is okay. Suntik mati deh. Ya. Jadi kita abortion aja kita masih tidak melegalkan karena kita pro life bukan pro choice, ya. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Oke, coba baca spiritualitas ya. Bentar ya. Oke. Nah, yang paling gampang spiritualitas itu every time you meet the new patient you will ask about the data including the spirituality. How many times you get prayer? The first what is your religion, ya kan? Dan yang pasti itu diet sangat berpengaruh terhadap diet. Kalau kalian ketemu yang agama Kristen dengan yang Advent, aliran Advent itu mereka tidak boleh makan hewani, ya. Nah, jadi proteinnya dari mana? Proteinnya dari nabati, kacang-kacangan. Jadi Putri misalnya dapat pasien ini nggak bisa nulis di laporan catatan keperawatan ya. Pasien tidak pernah menghabiskan lauknya. Tanpa bertanya dulu, kenapa sih ayam nggak pernah dimakan, daging nggak pernah dimakan, why you never took it? Ya, before you ask about the background, why they never took take that protein from animals, ya, gitu. Nah, then talking about the healthcare practice, ya. Masih ingat kan tentang yang diskus dominan itu tadi udah disebut ya, langsing kayak ketilang. In period of 80 to 90, ya itu banyak sekali pragawati yang udah kayak skeleton ya kan, tipis lurus kayak papan kena angin dan jatuh. Karena cantik, beautiful body itu kayak begitu nih, lihat nih. Ya kan, yang ada mah kita mah serem ya kan, ya ampun, tulang ya kayak sop iga. Itu banyak sekali kejadian di mana mereka mengalami disebut bulimia. Ya, karena awalnya makan dimuntahin, akhirnya setiap makan muntah. Bulimia. Untuk dapat body kayak gini. Jangan salah, kok mau-mauan. Enggak, because the culture, dominant culture, beautiful is like skeleton at that time. Ya, lagi mana dong yang gemuk, sehat, buger begini? That's not healthy, kata mereka. Ya kan? Yang enggak sih, ini juga ini obesitas juga sih ya. Ini udah langsing nih dia nih, ya sekarang. So you have to know about the quality of ideal body of people. Ya. Jadi masuk kan medical anthropology kan. Ya, itu. Jadi kita ketemunya di transcultural nursing sampai kayak begini-begini. Kan kalau udah kesimpulan udah bahagia kalian. Satu lagi yang paling ini, kalau di kita itu, kalau kita juga based on religion, jadi ada pasien-pasien yang tidak mau diperiksa oleh pasien yang berbeda jenis kelamin, ya. Jadi kalian harus perhatikan itu gitu. Terutama pada saat dinas di emergency ya, emergency care itu di IGD itu suka jadi masalah karena kan banyak kan laki-laki ya harus dihargai. Jadi
Kalau pasiennya masih sadar ya kan, ya sudah, brooder boleh periksa. Kalau misalnya pasien sadar dan bilang menolak dengan perawat laki-laki, ya harus benar-benar cariin temennya yang perempuan gitu. Ya, sampai seperti itu. Nah, so transcultural nursing is specialization in nursing. Ya, talking or bring the culture competence as a core. Ya. Jadi spesialisasi ya ini ya. Ingat. Jadi perawat banyak banget spesialisnya gitu. Kalian mau jadi S3, nanti udah S3 banyak meneliti, nulis jadi profesor ya kan. Bisa. Jadi kalau hari ini sampai masih denial, masih salah nyebur ya, pikirkan. Oke. Selesai. Ada pertanyaan? Nih, when I talk or give lecture in Nanyang Polytechnic in Singapore ya. Ini nursing school-nya begini, dia ada yang juara dunia semua nih anak-anaknya ya. Jadi biasa ngomporin supaya semangat. Biar pada ntar lulus kerja di luar. I already told you about the Finland program. Not yet. This time I'm in the process of making collaboration with one university in Finland, Arkad University. Ya. Dan ternyata pemerintah sana juga membutuhkan per year 3,500 nurses, and they really eager from Indonesia. Jadi mereka melakukan approach bagaimana kalau di Poltek 3 itu ada program bahasa Finland, karena kita tulisan sama ngebacanya sama ya, karena hurufnya sama. Jadi itu nanti jadi untuk direkrut ya kerja di Finland. Ya doain aja. Ya dengan Belanda kan udah sukses, dengan Yomema tinggal nunggu kalian lulus. Ya, so I open again with the Finland. Ya, Finlandia, negara dengan salju melulu. Negara yang kalian kalau mau lihat aurora borealis yang langit jadi hijau, biru dan lain-lain itu, ya kan? Nah, biar komporin, biar semangat belajar di perawat. Cuma perawat yang diterima di sono. Ingat. Oke, any question? Bingung, pusing. Oke. Izin bertanya. Ya, bentar ya. Takut lupa. I will give you a task. Ya. Karena ada tagihannya supaya kalian ada nilainya. Nanti kirim lewat drive ya. Masing-masing kan punya budaya masing-masing. Ya misalnya contoh, saya ambil contoh bisa Salma. Mem, my father Bengkulu, my mother Irian. Jadi saya ambil yang mana? Ya terserah, salah satu aja pokoknya. Aduh, jangan bikin susah hidup ini. Ya. So you choose ya budaya kalian. Apa yang paling ekstrim ya terkait dengan keputusan untuk perawatan di rumah sakit dari budaya kalian yang paling ekstrim. Ya. Nah, terus pertanyaan keduanya, bagaimana kalian berdasarkan cultural competence yang sudah dipelajari menyikapinya? Macam-macam, bisa dari nutrisi, tadi bisa kan? Bisa dari praktek pelayanan kesehatannya. Ya, banyak saya udah kasih contoh kan?
Jadi dari budaya kalian itu, apa yang paling ekstrim yang kalian ketahui terkait dengan pengambilan keputusan dalam sebenarnya mencari pelayanan kesehatan sih, ya, gitu ya. Ya, jadi kalau bapaknya sama ibunya lain budayanya, kalian pilihlah mau ikut yang dari bapak apa ibu, terserah gitu, jangan bikin pusing sendiri. Ya, oke? Deadline-nya jam 9 malam ini, karena kalau nanti diulur-ulur, kalian udah keburu banyak tugasnya. Ya, si Pen, send me into Drive link, ya. Jangan ada yang nanya lagi ditulis, nyusahin diri. Nulis gimana, moto? Kalau dipoto kan gede lagi kilobyte-nya. Ketik, tulis nama, kelas, NIM. Oke? Dah, sekarang siapa yang mau nanya tadi? Sok. Ya, Mem izin bertanya, saya Hilda Silvi. Terkait yang tadi, Mem, yang misalkan pasien itu orang Padang, terus dia nggak mau makan, sedangkan di rumah sakit aja nggak ada cabai kan. Terus kita tuh harus gimana gitu, Mem? Kayak bingung gitu. Yeah, I already mentioned before. Ya kan? Either you talk to the nutritionist, ya, to give the, paling nggak berwarna lah makanannya. Kan ada loh, mereka bisa bikin kayaknya pedes merah, padahal mah enggak. Paling nggak ada warna gitu. Coba kalau kalian makan nih, ayam goreng, tempe goreng, ya kan? Terus apalagi deh, pokoknya coklat semua. Mikir kan makan. Duh, gini amat ya. Kan gitu kan? Apalagi kalau lagi sakit. Nah, atau you can advise the patient as long as they don't have any claims, ya nggak ada keluhan perut dan tidak penyakit di perut. Mereka kadang suka bawa kan di rumah. Ya. Kasih tahu saja ya, jangan juga ekstrim cabenya gitu. Ya. Boleh aja selama dia tidak ada keluhan di pencernaan, selama penyakitnya itu tidak terkait dengan pencernaan, dan cabenya yang nggak ekstrim juga, yang penting ada warna. Ya udah, suruh bawa. Ya. Itu ya. Hil. Ya, Mem. Jadi kita tetap ngikut apa yang dia mau gitu ya, Mem? Iya, jadi have two option kan. Kita ngomong ke nutritionist untuk lebih berwarna makannya dulu. Ya kan? Terus kita lihat aja, biasanya kalau itu suka ketahuan mereka, suster, dibawain ya istri saya. Kan gitu tuh pasiennya. Ya kan? Sus, dibawain ya anak saya. Bu, ingat, boleh asal merah ya Bu, jangan terlalu pedes-pedes, nanti udah di rumah terserah Bu. Ya, cabenya mau sekilo kayak terserah. Tapi ini lagi sakit, oke? Gitu. Ada lagi? Mem, saya izin bertanya, Mem. Ya, yuk. Saya Artina Ayu. Tadi Mem bilang tuh orang Jawa itu cenderung untuk tidak menunjukkan gimana ya, kelemahannya ya akan suatu hal, misal kayak sakit kayak gitu. Biasanya tindakan dari perawat ini kalau misal ketemu sama orang Jawa yang seperti itu gimana ya? Ya bina trust dulu sih. You have to building the trust. You talk with them without anyone in there. Private. Ya. Jadi kalau misalnya di bangsal yang banyak orang, ya kalian nanyanya jangan jaraknya yang jarak space. Kan saya udah kasih jarak-jarak yang intimate gitu-gitu ya. Kalian pilih yang intimate lah. Yang agak dekat ngomongnya, yang hanya kalian berdua yang denger. Jadi intonasi suara juga dikecilin dikit. Kalau misalnya mau nanya-nanya hal-hal yang akan bisa membuat mereka misalnya menjadi merasa lemah.
malu nyeritainnya. Kayak kalian lagi mau bisik-bisik lah, mau gibah gitu. Contohnya, maksudnya posisinya jangan nanya berdiri, udah kita berdiri di sampingnya, dia di situ kita nanya terus orang dengar, ya nggak mau ngomong dia, ya kan? Gitu. Jadi kita lebih memprivasikan si pasien pada saat dia bicara tentang penyakitnya. Memberi privasi lebih, maksud saya. Ini kadang kebalik-balik nih lidah ngomong ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nah, contoh nih. Kalian kalau di anak nih macam-macam. Jangan lupa pola makan anak tuh di Indonesia tuh paling jelek biasanya. Tergantung juga dari keluarga, tapi sering kali jelek. Ibunya pengen gampang jadi beli dulu. Ya kan? Sometimes anak merasa bahwa makanan enak-enak dia adalah nasi dikasih kecap and kerupuk, enough. Begitu masuk di rumah sakit, kan macam-macam tuh. Dia masih nggak mau makan. Tanya lagi, yang kurang apa? Tanya lagi ke mamanya, biasa di rumah kasih apa? Usually, what you give for your daughter or your son? Okay, I let you to give the ketchup, ya, sweet soy sauce, kan bahasa Inggris kan, sweet soy sauce, and kerupuk nggak ada bahasa Inggrisnya, kerupuk. Ada fish crackers, tapi kita kerupuk juga. Ya, as long as he or she finish the portion from hospital also. Seneng anaknya malah. Yang tadinya Atia misalnya, anak tidak mau menghabiskan porsinya, merengek melulu, ya kan? Padahal belum ditanya dulu kenapa dia nggak mau makan, ya kan? Kesian tahu, ya. Hari-hari cuma kecap sama kerupuk. Ya udah datengin tuh kecap sama kerupuknya dengan catatan yang dari rumah sakit dihabisin juga. Gitu, habis deh. Makanya waktu I ever starts in Harapan Kita hospital ya, while I get that bachelor degree. Jadi agak lama. Wah, itu pasien-pasiennya itu ini ya kan seneng banget ya kan. Panjang manggilnya, Tante Sus Paula, Tante Sus Paula, Tante Sus Paula, panjang banget, ya kan? Ada yang tahu, masa saya mirip sih, ya kan? Yang udah agak gede-gede, Tante Ayu, Tante Ayu, Tante Ayu, Ayu siapa? Ayu Asari. Enggak, cakapan saya bilang. Ya gara-garanya emaknya maksain makan, ya kan, di rumah sakit. Anaknya nangis jerit-jerit, begitu ditanya, taunya dia maunya apa? Ya ampun, ya. So we have to building the communication really clear ya with the patient. Kesian gitu. Ada lagi yang ditanya? Ya. Kuncinya yang penting mau makan. Kerupuk, kalau kerupuk putih kan dibandingkan dengan itu pengawetnya kan dikit dibandingkan yang cika-ciki tuh kan ntar endorse. Dibandingkan yang C ... ya kan, L ... ya kan, itu kan pengawetnya banyak. Kerupuk putih itu loh yang kalian, ya ampun kesian, kagak dilarang sama kalian, nggak boleh, ya kan, gitu ya. Ada lucu pasien ini waktu pasien tuh aneh-aneh. Terus kayaknya saya tremor deh. Tremor kenapa? Kan tanya, ngobrol. Taunya apa? Kita udah mikirin jauh, tremor, jangan-jangan dia gulanya turun, jangan-jangan dia tadi makan kurang, ya kan, nggak doyan. Ya.
Taunya apa? Udah 3 hari nggak ngerokok. Jadinya tremor. Ya kan? Pak, di rumah sakit nggak boleh ngerokok, Pak. Gimana dong? Ya kan? Tapi kalau di itu kalau di kan ngeyel kan pasien kan. I think I talking bahasa ya. Tapi kan kalau di tangga darurat boleh. Banyak saya lihat. Perawat itu siapa juga ngasih contoh, ya kan? Ya udah deh, Pak. Ya udah Bapak ngerokok aja. Hah? Serius, Sus? Ada nih suster kayak begini. Enggak, Pak. Soalnya ntar kesian Pak, dokter paru, pasiennya nggak ada. Kan kalau Bapak nggak ngerokok, udah nggak ada lagi pasien paru. Akhirnya ngerokok nggak? Enggak. Ya, jadi that's the way we communicate ya. Jadi apa ya? Ya nanti kalian bisa karena biasa lah ya. Jadi itu makanya saya kasih terus pengetahuan tentang transcultural nursing ya, walaupun nanti sampai dengan kita merawat pasien emergency dan you will meet me again in emergency nursing ya. Kalau untuk advance nanti tingkat akhir itu I always bring the nuance of transcultural nursing ya. Karena bikin kalian jadi deket sama pasiennya gitu. Right? Terus ada lagi. Bentar ya. Jangan ini, udah denger aja. Jangan tutup dulu. Ya, halo Mbak Anggi. Oh ya, baik. Tak WA ya Mbak Anggi ya. Nah, ya, oke. Kasih. Orang WHO soalnya, ya kan? Tahu sendiri memu kan pura-pura sibuk jumpa di Tan Salto mulu. Bentar ya. Saya email dulu. Ntar ngomong deh, nutup aja dulu. Ya. Jadi kayak gitu. Cultural competence itu sangat mempengaruhi. Ya, our relationship with the patient become more closer. Ya. And we can dig more, explore more what actually the core of the problem of the patient. Ya. Gitu ya. Udah cukup? Cukup jelas? Tugasnya jelas? Very clear ya? At least two phenomenon ya. Dua hal aja ya yang ekstrim ya, nggak usah banyak-banyak. Ya, kalian bisa browsing lah ya. Kan nanti juga mau baca-baca. Cuma ya jangan tega juga lah. Masa habis dari browsing kalian pindahin bulat-bulat ya kan? Dibetulin lah dikit ya kan. Nah, ada hurufnya ada yang A gede, ada yang ini kecil, hurufnya satu tahoma ya. Ini kandara ya kan. Ada yang biru, ada yang coklat. Dibetulin dulu lah. Udah nyontek nggak pakai usaha. Kalian tuh kadang-kadang suka tega ya kan. Oke, guys, jelas ya? Cukup jelas ya? Oke. Salam buat orang tuamu. Makan siang yang benar, ya bantu-bantu di rumah, jangan nyusahin orang tua aja loh, pada ngabisin makanan aja. Ya, sehat-sehat. Oke? Berdoa kita segera bisa ketemu ya. Oke? Oke? I will dismiss this class. It's okay? Ya, oke. Bye guys. Bye-bye. Ma'am, thank you, ma'am. Bye. Thank you very much, ma'am.